Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali di channel khusus kesehatan Ngobrol Sehat bersama Profesor Delvi Trimunir. Sahabat sehat sekalian, semua orang dikaruniai liang telinga dan juga dikaruniai kotoran liang telinga. Kalau kita melihat istilah kotoran tentu sebaik-baiknya tentu dibersihkan. Tetapi ternyata kotoran liang telinga ini tidak sama artinya dengan kotoran lain yang memang harus dibersihkan. Apakah perlu dibersihkan kotoran liang telinga ini yang kita sebut dengan serumen kalau kita di rumah sakit atau bahasa medisnya? Atau kita biarkan saja? Dan kalau perlu membersihkan, bagaimana cara membersihkannya yang benar? Kita tahu bahwa em, kotoran liang telinga atau serumen itu diproduksi oleh eh, kelenjar yang tumbuh di liang telinga. Tetapi di liang telinga sepertiga luar, di mana dasarnya adalah tulang rawan. Dan di sana juga tumbuh bulu-bulu, ya, rambut gitu. Sehingga kalau terbentuk kotoran atau serumen, dia akan berada di permukaan rambut itu. Karena memang dia tulang rawan dan dekat sekali dengan tulang pengunyah kita mandibula, sehingga kalau kita bicara atau mengunyah, maka liang telinga bagian luar yang sepertiga ini juga akan bergerak. Inilah salah satu mekanismenya bahwa sebetulnya kotoran di liang telinga kita ini atau serumen itu akan bisa keluar sendiri. Ada orang-orang tertentu yang seumur hidup nggak pernah itu dikeluarkan kotoran telinganya. Padahal memang itu kotoran telinga pasti ada. Berarti dia mekanismenya bisa keluar sendiri. Ada orang-orang tertentu yang memang harus dikeluarkan gitu ya. Bermacam-macam masalah. Bisa saja serumennya terlalu overproduksi, terlalu banyak produksinya, atau memang bentuk dari liang telinga kita. Sahabat sehat sekalian, liang telinga kita ini seperti pipa, tetapi tidak lurus dia. Dia berbelok seperti es. Pada orang-orang tertentu yang anatominya belokannya agak hebat gitu ya. Sehingga ini juga mempersulit ya, mempersulit terjadinya pengeluaran dari serumen ini atau produksinya terlalu banyak. Atau memang diameternya, ada orang-orang tertentu diameternya liang telinga ini tidak normal atau kecil. Ya. Nah, ini tentu diperlukan tindakan mengevakuasi serumen itu. Nah, tentu yang punya kompetensi untuk membantu mengeluarkan ini adalah dokter THT. Kami akan bicara dengan salah seorang sejawat THT yang sejawat saya juga ya, yang sudah hadir pada pagi hari ini, yang beliau ini konsultannya di bidang telinga gitu ya, sehingga eh, cocok sekali kita membicarakan mengenai serumen ini. Assalamualaikum, Dokter Ari. Waalaikumsalam, Prof. Ya, baik, Dokter Ari. Ini kan eh, sahabat sehat kita ini banyak juga yang bertanya-tanya mengenai kotoran telinga ini atau serumen ini. Yang pertama, eh, segala sesuatu kan biasanya dibikin oleh Yang Maha Kuasa ada gunanya, Dokter Ari ya. Iya, Prof. Jadi awam membilang ini kotoran. Kalau kotoran kan harus dibuang gitu ya. Padahal kita di medis kan menyebut sebagai serumen gitu ya. Nah, Hmm. bagaimana nih Dokter Ari? Apa sih gunanya gitu serumen atau kotoran telinga ini eh, untuk fungsi telinga kita lari? Silakan Dokter Ya, Ari. terima kasih Prof. Del Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kotoran telinga itu diciptakan Tuhan memang ada gunanya. Ya, karena tidak ada sesuatu pun yang diciptakan Tuhan yang tidak ada gunanya. Salah satu gunanya adalah untuk menjaga kelembapan liang telinga, di mana kotoran telinga ini bersifat asam. Asam itu membuat jamur nggak mau tumbuh di situ. Lalu kotoran telinga juga mengeluarkan aroma yang khas yang membuat serangga pun tidak mau masuk, Ya, semut pun tidak mau masuk. ya, Hmm, Itulah eh,
kenapa kotoran telinga itu sebenarnya diperlukan walaupun dalam jumlah yang tidak banyak. Ya, Iya, baik. Jadi ternyata memang ada gunanya ya kotoran telinga itu. Tapi tentu dengan jumlah yang tidak mengganggu. iya, Kalau jumlahnya terlalu banyak, tentu akan mengganggu pendengaran. Dia akan menyumbat liang telinga. Ya, pendengaran kita terasa buntu. Nah, kalau sudah demikian tentu ya harus dikurangin, tetapi tidak harus dibersihkan selicin-licinnya gitu. Karena tadi Dr. Ari sudah menyampaikan, ya dengan adanya serumen itu, maka lingkungan di sana itu suasananya asam. Nah, suasana asam inilah yang kalau ada jamur di sana dia tidak bisa tumbuh. Gitu. Tapi bagi orang-orang yang suka bersih, habis setiap mandi dikorek, setiap mandi dikorek agar bersih katanya, karena tidak ada kotoran iya, katanya. Akibatnya apa? Lingkungannya tidak asam lagi gitu ya. Kita tahu spora jamur itu terbang dari mana-mana terbang di dalam hidup kita. Kita nggak bisa menghindar. Terbang terbawa angin ya masuk kemana-mana. Ke hidung masuk dia, bisa jamur juga di hidung. Ke telinga masuk dia. Nah, pada lingkungan yang sesuai dengan dia, dia akan tumbuh. Salah satu lingkungan sesuai adalah yang tidak asam, basah. Kalau lingkungan basah, dia akan mudah sekali jamur ini tumbuh. Nah, kalau jamur ini tumbuh, ini persoalan baru lagi, ya, akan gatal dia dan dia akan memproduksi hipa-hipa yang banyak seperti sekret-sekret yang akan menyumbat lagi. Jadi masalah lagi. Jadi sebaiknya memang jangan dibersih-bersihkan kalau memang dia tidak mengganggu. Tapi kalau mengganggu dia seperti kelainan-kelainan yang kita sampaikan tadi, tentu bisa harus dikeluarkan. Nah, tentu mengeluarkannya tidak sembarang juga caranya karena liang telinga itu sensitif. Silakan Dokter Ari, bagaimana sebaiknya mengeluarkannya, membersihkan liang telinga ini? ya, mengeluarkan kotoran telinga ini sebaiknya ke ke dokter THT karena nggak bisa dikeluarkan sendiri. Nggak mungkin kita melihat liang telinga kita sendiri. Iya, jadi memang kita mengeluarkan sesuatu tanpa melihat memang agak repot gitu ya, agak repot. Ya, Ada memang dijual cotton bud gitu ya, tapi ketahuilah bahwa kalau seandainya kotoran telinga itu terdorong ke dalam, ke bagian 2/3 yang dasarnya tulang yang tidak bergerak dan tidak ada di sana rambut, dan dia tidak akan bisa keluar sendiri lagi. Dia akan ya, terperangkap di sana. Nah, ini yang baru masalah ini. Jadi kalau kita pakai cara mengeluarkan sendiri dengan cotton bud, biasanya akan terdorong ke dalam. Nah, karena memang dokter THT tidak pernah memakai cotton bud untuk mengeluarkannya dan kita langsung melihat karena kita pakai lampu kepala, pakai otoskop dan kita mengeluarkan dengan alat khusus ya, ada pengait ya, kan tidak bisa dikait kita ada alat ya, suction diisap gitu, sehingga dia tidak terdorong ke dalam. Jadi apabila buat memang untuk mengeluarkan membersihkan kotoran telinga ini memang dibutuhkan kompetensi tertentu. Ya, dokter-dokter yang punya alat ya, dokter umum pun kalau memang mempunyai alat dan sudah menjalani latihan bisa juga mengerjakan ya untuk mengeluarkan kotoran kuping ini. Dan di puskesmas pun sebagian ada juga yang disediakan alat dan ada juga dokter umum yang dilatih untuk mengeluarkan kotoran telinga. Tapi kalau tidak, ya apa belum buat memang harus dokter yang punya kompetensi, dokter THT dengan alat yang memang khusus kita kerjakan. Jadi sahabat sehat sekalian, sederhana dia kotoran tetapi tidak kotoran yang seperti yang lain yang harus dibersihkan. Karena dia ada gunanya. Nah, kemudian membersihkannya kalau tidak tepat, dia akan menjadi problem baru, masuk ke dalam jadi sumbat pendengaran, jadi macam-macam, tidak nyaman gitu ya. Akhirnya memang ke dokter THT juga. Oleh sebab itu, sebaiknya jangan diganggu. Jangan diganggu kalau tidak ada keluhan. Kalau ada keluhan misalnya tersumbat telinga, itu memang biasanya itu kotorannya kebanyakan, sehingga dia memang harus dibantu dikeluarkan. Begitu ya, Dokter Ari ya. iya, Prof. Ya. Baik, sahabat sehat sekalian, semoga perbincangan kita ini bermanfaat ya. Kotoran telinga ini ada manfaatnya ya. Dia punya mengeluarkan bau yang khas ya, sehingga Ya, serangga, semut nggak mau masuk karena masuk. baunya nggak suka dia gitu. Nah, dan juga
apa namanya, tentu liang telinga kita selamat dari serangan serangga dan lain-lainnya gitu ya. Dan kemudian dia membuat lingkungan menjadi asam sehingga kalaupun spora jamur masuk dia tidak bisa tumbuh. Oleh sebab itu sebaiknya kotoran telinga atau serumen ini tidak harus dibersihkan kalau tidak ada indikasi atau gejala yang mengganggu. Demikian saja yang dapat kami sampaikan. Semoga obrolan kami ini bermanfaat. Terima kasih Dr. Ari atas kehadirannya Terima kasih, Prof. dan semoga kita selalu sehat-sehat selalu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.